Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering ada yang nanya gini ke saya ya di kolom komentar, Dok, kalau leher saya sering kaku, leher saya nggak nyaman ya khususnya di bagian belakang, apakah ini tanda kalau kolesterol saya tinggi? Nah, penasaran ya sama jawabannya, jadi simak sampai habis. Memang banyak yang beranggapan begini, kalau leher kaku, terutama pada leher bagian belakang, yaitu tanda kalau kolesterol tinggi, atau kalau dalam medisnya itu disebut dengan hiperkolesterolemia. Nah teman-teman, kolesterol tinggi sendiri adalah suatu kondisi ketika jumlah kolesterol di dalam darah itu terlalu tinggi, ya khususnya itu lemak jahat, ya ataupun kolesterol jahat, atau dikenal dengan LDL ya, low density lipoprotein. Memang orang yang kadar kolesterol LDL-nya lebih tinggi, yaitu mungkin untuk mengalami lehernya kaku dan tegang atau kurang nyaman ya, khususnya leher bagian belakang. Tetapi kolesterol tinggi ini kebanyakan ataupun secara umum itu tidak secara langsung menyebabkan kekakuan pada leher. Nah, gejala ini ya lebih umum disebabkan oleh masalah otot, ya bisa juga masalah tulang, ya misalkan teman-teman masalah ya lehernya kaku ya, itu karena ototnya, lehernya kaku karena cedera, misalkan pada otot maupun tulang. Nah, jadi intinya tidak semata-mata karena kolesterol saja. Jadi gimana dok ciri-ciri orang yang kolesterolnya tinggi? Nah, teman-teman ya umumnya kolesterol tinggi itu tidak menunjukkan gejala yang jelas. Ya, jadi memang untuk mengetahui perlu melakukan cek kolesterol secara mandiri ya di rumah. Teman-teman ya bisa menggunakan misalkan alat cek kolesterol ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat ini yaitu untuk cek kolesterol di rumah secara mandiri. Nah, kemudian teman-teman ya atau bisa cek di rumah sakit ya di lab untuk mengetahui kadar kolesterol tingginya. Apakah LDL-nya tinggi ataupun HDL-nya rendah ya ataupun trigliseridanya itu tinggi ya. Dan juga kolesterol totalnya bagaimana. Kemudian kolesterol tinggi juga bisa memunculkan gejala. Jadi ada beberapa gejala yang bisa teman-teman alami. Ya misalkan timbunan kolesterol pada area sekitar kelopak mata ya ataupun santelasma. Kemudian yang kedua benjolan kolesterol yang muncul di bagian tangan, ya bisa juga bagian siku, bisa bagian lutut, ya juga bisa bagian pergelangan kaki atau disebut dengan santoma. Nah, ketiga nyeri dada. Nah, nyeri dada ataupun angina ya pada usia muda ya ataupun pada usia dewasa pun bisa. Ya, ini berarti menandakan ya adanya masalah di pembuluh darah jantungnya ya. Gejala berikutnya yang keempat itu kram ya pada salah satu ataupun kedua betis saat berjalan. Jadi mudah-mudah kram ya, ini ya hati-hati ya. Nah, kemudian yang kelima itu luka pada jari kaki yang tidak kunjung sembuh. Nah, jadi kalau seandainya luka pada ujung jari kaki nggak kunjung sembuh ya, ini tidak semata-mata hanya karena diabetes saya ya, kolesterolnya terlalu tinggi pun bisa mempengaruhi pembuluh darah. Nah, kemudian ya yang terakhir misalkan teman-teman mengalami kesulitan berbicara, ya kemudian mati rasa pada salah satu sisi wajah, ya kelemahan pada anggota gerak ya, kaki ataupun tangan, ataupun bisa mengalami kehilangan keseimbangan, ya ini mirip-mirip stroke ya. Nah, ini perlu dicek ya kadar kolesterolnya teman-teman ya dicek. Atau teman-teman bisa cek kadar kolesterol lebih rutin, lebih sering ya, misalkan 6 bulan ataupun 1 tahun sekali ya ke rumah sakit. Atau kalau seandainya teman-teman punya alat sendiri di rumah ya ini kan bisa lebih sering ya. Nah, jadi teman-teman sebelum cek ya puasa dulu ya, teman-teman puasa dari malam, minum masih boleh ya. Kemudian paginya cek kadar kolesterolnya berapa. Nah, kalau seandainya cek kadar kolesterol mandiri di rumah, itu hanya bisa menilai kolesterol totalnya saja. Kemudian komplikasi kolesterol tinggi. Kalau seandainya kolesterol tinggi terus-menerus, yang ditakutkan adalah komplikasinya. Nah, kolesterol tinggi ini nggak boleh dibiarkan terus-menerus ya, makanya itu perlu ya diatasi karena bisa menimbulkan ya masalah kesehatan ataupun komplikasi serius. Misalkan yang pertama itu tekanan darah tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini berkaitan dengan tekanan darah tinggi teman-teman. Nah, ini karena plak kolesterol yang menumpuk pada pembuluh darah akan mempersempit pembuluh darah teman-teman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jantung harus bekerja dengan keras ya untuk memompa darah.
akhirnya tekanan pun bisa meningkat melebihi batas normal. Misalkan kalau kita perumpamakan pipa, air pipa, misalkan lubangnya segini, ya itu kan semburannya bagus ya, artinya tidak terlalu kencang. Tapi kalau kita persempit, kita pencet, pasti dia akan lebih kencang semburannya. Nah, seperti itu juga perumpamaannya. Nah, teman-teman, kalau seandainya ada riwayat dia keluarga yang punya tekanan darah tinggi, ya itu tidak ada salahnya ya teman-teman mempunyai alat tensimeter digital ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengontrol tekanan darah tingginya secara teratur ya, baik untuk saudaranya yang riwayat tekanan darah tinggi ataupun untuk teman-teman sendiri. Nah, jadi bisa digunakan secara teratur. Nah, yang kedua, serangan jantung. Makin tinggi kolesterol, ya makin tinggi pula resiko ataupun terbentuknya plak ya pada pembuluh darah jantung yang kemudian bisa akhirnya menggumpal, menyumbat ya, akhirnya ya mengalami serangan jantung ya, karena sirkulasi darah ke otot jantung terganggu. Akhirnya otot jantung ya bisa mengalami kekurangan pasokan, akhirnya itu tadi ya timbul serangan jantung. Nah, yang ketiga, stroke. Nah, konsepnya hampir sama dengan serangan jantung. Ya, bedanya kalau seandainya jantung masalahnya di jantung ya. Kalau stroke masalahnya di otak. Nah, jadi sumbatannya ya di otak. Akhirnya otak jaringannya itu bisa mati ataupun iskemik. Nah, karena darah itu nggak bisa mencapai ke bagian otak tertentu. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan stroke iskemik. Ya, artinya ya stroke karena ya darah nggak sampai ke sana. Nah, kemudian barulah nanti menimbulkan gejala ya, kalau seandainya ada sumbatan di otak, ya bisa bicaranya pelo, bisa anggota geraknya yaitu kelemahan sebelah ya. Nah, ataupun bisa juga kebingungan, gelisah dan macam-macam gejalanya. Nah, teman-teman, jadi kalau seandainya leher kaku ini tidak selalu disebabkan oleh kolesterol tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, penyakit kolesterol tinggi ya ini bisa menimbulkan gejala, bisa juga tidak menimbulkan gejala yang jelas. Nah, kemudian jika kolesterol tinggi dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ya ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius ya, bila tidak dikontrol, ya ini bahaya ya, bisa menimbulkan komplikasi tadi. Nah, makanya penting untuk memantau kadar kolesterol secara berkala, ya kemudian perbaiki gaya hidup sehatnya, ya kemudian teman-teman olahraga teratur, konsumsi makanan yang sehat, ya jangan lupa ya untuk rutin periksakan kesehatan teman-teman ke dokter. Nah, kemudian gimana dok cara kita mengetahui kadar kolesterol kita tinggi kalau seandainya sering kaku? Ya perlu dicek ya kolesterolnya, bisa ke dokter ya, ataupun teman-teman kalau seandainya punya alat kolesterol secara mandiri ya bisa dicek di rumah. Kalau seandainya tinggi ya konsultasi ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.